warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas dan menjalankan puasa kita hari ini dengan lancar. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan penak, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya itu semua tidak akan cukup untuk menulis nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat serta selawat semoga tercurah limpah kepada tauladani kita, Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya jadi membuat kocak semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rizky Nampo Sarafi dari kelas 6 di Denmark. Saya kali ini akan menyampaikan hukum yang bertema cara puasa ala Rasulullah SAW yang jadi pedoman umat muslim. Sebagai umat Rasulullah, pernahkah kita bertanya tentang bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad SAW menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan? Tentu saja, tak sedikit kaum muslim yang ingin melakukan setiap ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termaksud dalam hal beribadah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya juga memuji Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang baik bagi umat. Meski puasa di bulan Ramadan kali ini sudah kita jalankan beberapa hari, sudah selayaknya sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita meneladani cara berpuasa ala Rasulullah SAW. Hal pertama yang diperlukan dilakukan sebelum berpuasa adalah niat. Karena ini merupakan syarat sahnya puasa dan syarat sahnya seluruh jenis ibadah lainnya. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu seorang muslim harus benar-benar memperhatikan masalah niat. Sebab ini yang menjadi tolak ukur suatu amalan. Seorang muslim ketika akan berpuasa sebaiknya berniat dengan sungguh-sungguh dan bertekad untuk berpuasa dengan ikhlas. Karena Allah SWT dengan cara niat di dalam hati dan dilafazkan seperti tertera dalam hadis di atas. Diwajibkan bagi orang yang akan berpuasa untuk berniat sejak malam harinya, yaitu setelah matahari terbenam sampai terbit fajar subuh. Kewajiban berniat dari malam hari ini umumnya pada puasa wajib maupun puasa sunnah. Setelah niat, tentunya ada juga beberapa amalan yang dilakukan oleh Nabi. Apa saja itu? Yang pertama, makan sahur. Rasulullah SAW telah melanjutkan sahur dan sebagai sunnahnya. Umat Islam pun mengikutinya. Andai saja Rasulullah tidak sahur, umatnya pun akan demikian karena menganggap tidak sahur sebagai sunnahnya. Namun, Nabi mengerti bahwa sahur merupakan kasih sayang terhadap umatnya, sehingga beliau melakukan dan dijadikan anjuran bagi orang yang hendak berpuasa. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda,
bersamalah kalian karena ada berkah di dalamnya. Hadis riwayat Nasai. Jadi, bila ingin melewati sahur dan lebih memilih untuk tidur, perlu ingat bahwa Rasulullah justru terbiasa dengan waktu sahur dan akan mendesak umatnya untuk mengikuti juga karena ada berkah yang luar biasa di dalamnya. Jadi jangan malas bangun sahur ya. 2. Salat subuh di masjid. Nabi Muhammad SAW akan memulai harinya dengan salat subuh bersama jamaah di masjid. Jadi, daripada kembali tidur setelah sahur, sebaiknya tirulah Nabi dengan menuju ke masjid terdekat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketiga, bersedekah dan beramal kepada fakir miskin. Selain berpuasa menjauhi diri dari kesenangan dan memperdalam ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan juga tentang bersedekah dan berbagi kepada fakir miskin. Ramadan adalah waktunya menawarkan bantuan kepada saudara muslim yang kurang beruntung dan kita. Selama Ramadan, Nabi Muhammad SAW biasanya melakukan tindakan yang murah hati dan beramal terus-menerus dengan cara bersedekah dan mendorong para sahabatnya untuk melakukan juga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW adalah yang paling dermawan dari semua orang dan dia biasanya menjadi lebih murah hati. Di bulan Ramadan, ketika Jibril bertemu dengannya, Jibril biasanya menemukan setiap malam selama Ramadan untuk merevisi Al-Quran bersamanya. Utusan Allah Muhammad SAW lebih murah hati daripada angin kencang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, meski Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai yang paling baik hati di antara orang-orang, kebajikannya meningkat tajam selama bulan suci Ramadan. Yang keempat, menahan emosi. Hayo, siapa yang di sini suka marah-marah? Saat berpuasa, tidak jarang mungkin ada perasaan sedikit lapar dan gampang marah. Faktanya, hal itu cukup normal karena otak membutuhkan bahan bakar untuk mengatur emosi dan dari semua emosi yang dimiliki, kemarahan adalah yang paling sulit dikendalikan. Karena itu, Ramadan adalah kesempatan besar untuk berlatih lebih banyak kesadaran akan Tuhan yang dapat mengarah pada pengendalian diri yang lebih baik. Jadi, setiap kali sedang berada di dalam situasi yang bisa membuat marah atau kesal, gunakan kesempatan ini untuk menenangkan diri dan bernafas. Yakinlah bahwa pahala untuk mengelola amarah daripada pelampiasannya akan jauh lebih besar dan lebih memuaskan dalam kehidupan ini. 5. Khatam Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Pada bulan Ramadan, Nabi dan sahabat-sahabatnya biasanya membaca Al-Quran lebih sering dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, saya tidak tahu bahwa Rasulullah SAW membaca seluruh Al-Quran dalam satu malam, atau salat siam sampai pagi, atau pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Hadis riwayat Nasai. Jadi, dia coba menghatamkan Al-Quran minimal satu kali selama bulan Ramadan, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Yang keenam, menyegerakan dan berbuka puasa. Dalam hal berbuka puasa, Nabi Muhammad SAW telah menginstruksikan kita melalui banyak hadis untuk tidak menundanya. Salah satu sabdanya adalah,
Orang-orang akan terus melakukan dengan baik selama mereka cepat berbuka puasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi memahami bahwa pada saat malam tiba tingkat energi kita akan habis. Itu sebabnya beliau sering mempercepat sahabat-sahabatnya untuk berbuka puasa karena tidak ada pahala jika menunda buka puasa. Yang ketujuh, sholat tarawih. Tarawih adalah doa sukarela yang dikhususkan hanya untuk malam-malam Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun yang berdoa di malam hari di bulan Ramadan karena keimanan yang tulus dan mencari pahala dari Allah, semua dosanya sebelumnya akan diampuni. Jika karena alasannya tertentu kita tidak bisa ikut sholat berjamaah di masjid, jangan tersesak hati karena masih bisa sholat tarawih di rumah. Tapi pastinya kita lebih semangat melakukan segala sesuatu bersama-sama, bukan? Berikut ke-8, mendoakan orang lain. Jika biasanya sulit menemukan waktu untuk bertemu dan terhubung dengan teman atau keluarganya, jadi setiap kali terlintas dalam pikiran tentang seseorang, luangkan waktu sejenak untuk mendoakan mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang muslim memohon doa untuk saudara laki-lakinya yang tidak hadir, para malaikat berkata, amin, dan semoga kamu menerima yang serupa. Hadis riwayat Abu Dawud. Mendoakan untuk orang lain adalah cara yang sederhana namun indah untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan hati selama Ramadan, karena dapat melembutkan hati kita dan mengurangi perasaan sakit yang mungkin dimiliki terhadap seseorang. Nah, itulah tadi sedikit tamadani yang bisa diambil dari Rasulullah SAW. Sebetulnya masih banyak lagi hal yang bisa kita teladani dari beliau. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar dan terus meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum ditutup ada satu teknologi. Selamat sore, mandi di kali. Ada etik habislah sudah. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan juga berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.